Niki sebelum bab sholat kita akan membahas beberapa masail waqi'iyah. Jadi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat langsung. Kita ambil dari Bahsul Masailnya Pondok Sidogiri ya. Bahsul Masail Pondok Sidogiri. Sampun? Niki beberapa masalah. Yang pertama bab bersuci, hubungan dengan wudhu, tayamum, najis-najis lengkap. Masalah pertama wudhu di WC. Sebagaimana banyak terjadi di kalangan masyarakat, mereka seringkali berwudhu di dalam WC, water closet. Pertanyaan, bagaimana hukum wudhu di dalam WC? Hukumnya adalah makruh. Makruh ya. Makruh karena tempat tersebut adalah markasnya setan. Ya dibenci karena kita wudhunya ibadah di tempat sarang setan. Makruhnya di situ. Hikmahnya. Gak apa-apa. Yang penting ketika wudhu di WC tidak kecipratan, tidak kecipratan bekas-bekas kencing. Wajib dikerjakan dapat pahala dari yang dosa. Nah makruh ini nopo nih? Oh definisinya. Oh, nggih. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau dikerjakan kurang baik. Wudhunya sah. Mau sih penting tidak kena cipratan kencing di WC tersebut atau nopo kotorannya di WC tersebut. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Dikerjakan guys, sebaiknya ditinggalkan. Ngoten. Kata dulu, sebaiknya ditinggalkan. Kalau dikerjakan ya tidak berpahala. Haram. Nggih. Dikerjakan dosa, ditinggalkan pahala. Nggih. Makruh kok iki. Gini kok. Sebaiknya ditinggalkan. Tetap sama walaupun darurat tetap makruh. Jadi definisi makruh nih sebaiknya ditinggalkan, tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan kurang baik, atau ya, tapi nggak berdosa, kurang baik. Ya tadi hikmahnya karena WC tadi adalah markasnya musuh manusia. Kita kan ibadah ngawula kepada Allah. Kok kemudian tempatnya di tempat markasnya musuh, berarti kan tidak sesuai tujuan daripada ibadah tersebut. Maka dihukumi makruh. Nggih. Untuk masuk WC kan doanya diawali dengan ta'awudz boleh enggak? Boleh tapi di luar. Nggih, tetap di luar. Ta'awudz di luar. Tapi sebaiknya nggih sesuai doa niku mawon. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is niku mawon pun. Seandainya nambahi enggak apa-apa, tapi sebaiknya langsung doa sesuai niku wau. Setelah keluar di luar ufronaka gitu saja enggak pangkat. Saged ufronak nggih. Alhamdulillah adhaba anil ada wa afani. Doa keluar WC. Boleh. Yang kedua, telat orgasme. Ada pasangan suami istri melakukan hubungan seksual. Aktivitas tersebut baru dihentikan setelah suami mencapai orgasme.
walaupun istri belum orgasme. Selanjutnya pasutri, pasangan suami istri tersebut mandi besar, namun beberapa jam kemudian sperma suami yang tertinggal di mulut rahim istri keluar. Pertanyaan, wajibkah si istri mandi lagi? Ini intinya, jadi setelah mandi kumpul dengan istri, istrinya tadi di farjinya keluar lagi air mani. Pertanyaannya, apakah si istri wajib mandi lagi? Jawabannya, iya wajib mandi lagi. Iya wajib mandi lagi. Kenapa? Ya gitu. Karena secara lahir sebagian mani yang keluar tersebut adalah mani si istri itu sendiri. Jadi di sini karena ada kemungkinan tercampur dengan mani si istri itu sendiri, tidak murni maninya si laki-laki, tapi tercampur dengan maninya si istri itu sendiri. Makanya wajib mandi. Tapi itu kan tidak, waktu sudah mandi itu kan tidak menimbulkan kenikmatan. Saya pernah mendengar, jadi kalau kita itu mengeluarkan mani dengan dasar kita itu mendapatkan kepuasan atau kenikmatan, itu kita harus mandi dulu. Tapi kalau kita katakanlah mungkin mimpi, kita ke kamar mandi, tahu-tahu kita keluar mani itu kan tidak mengeluarkan, sedang merasakan nikmat kan. Kalau mandi biasa tidak apa-apa. Nah ini kan istrinya kan. Ini kan sebelumnya pernah berkumpul. Ada tanda-tanda. Sebelumnya pernah berkumpul. Istri kan tidak nikmat. Kalau si nikmat nikmat. Jimat niku nikmat ya. Buktinya saya menggah-menggah loh. Coba delok bermelek ora deh. Kecuali kalau ngeten nggih, kecuali jelas nggak pernah sebelumnya tidak berhubungan seksual, tahu-tahu kok cerut-cerut, itu berarti kalau nggak nikmat berarti bukan madi atau wadi. Ini tadi kan setelah jima mandi, berarti kan ada tanda-tanda itu adalah maninya, tadi itu maninya suami plus. Jadi dia tadi jelas ke istri, tapi mandi selesai mandi kadang masih ada lagi yang keluar suami. Belum puas sih berarti. Masih netes itu kadang-kadang dia itu mandi lagi. Gitu? saya mani. Sisa-sisa cita itu. Dicatat. Enggak pada ini. Juga weh. Kalau laki-laki Enggak ngalamu orang begitu jari ini. Ngalamu tuh Tekon berarti ngalami dan. kalau istri tadi kan kemungkinan memang menyimpan toh. Yang istri itu yang nikmat hanya laki, istri itu tidak mengeluarkan, dia tidak merasa mengeluarkan, terus akhirnya kan mandi, habis itu keluar lagi, yang jelas kan nggak campuran mani istri. Istri nggak Lho kok ngerti betul nikmat. Enggak, ini kan fikih kan dilihat dari dohirnya, hukum dohir. Di situ memang dinyatakan kan dimungkinkan. Dimungkinkan. Sekarang yang Nggih. pertanyaan gini, ketika istri ini sudah menopause, otomatis kan sudah tidak mengeluarkan mani. Monopause. Nah, seperti yang dikatakan tadi, berarti kan istri tidak mengalami kenikmatan. Berarti kan tidak perlu mandi lagi, meskipun maninya yang laki-laki ada di dalam. Mak, Bersentuhan. Nggih. Sudah mandi tapi mani spermanya masih ada di keluar tersimpan gitu loh. Berarti gimana itu? Monopause niku Istrinya menopause. Rian monopause itu kan hubungannya dengan head, bukan dengan mani mboten mani. Tetap keluar mani istri ini tuh. Hanya masalah head mawon.
Nah, nggih, masalah khat mawon. Kita wis ora jarang deh. Nggih. Kita wis ora masalah. Khat mawon. Nggih. Nggih. Bukan anu ya. Mboten, namung khat aja, hukumnya dengan khat. Menapa itu khat? Wong tak iki aja diseneni. Nggih. Saya tambah saya. Boleh? Pertanyaan ketiga, tayamum 2 kali. Dalam kitab Al-Baijuri diterangkan bahwa bila seorang yang sebagian anggota wudhunya seperti tangan terluka dan tidak diperkenankan menyentuh air, maka cara wudhunya adalah sebagai berikut. Niki wau, kita praktek wau. Setelah membasuh muka, orang tersebut wajib tayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak dibasuh. Selanjutnya, ia meneruskan pembasuhan anggota wudhu yang wajib dibasuh setelahnya. Pertanyaan, apakah orang yang anggota wudhunya terluka di 2 tempat, seperti tangan dan kaki? Yang tadi ada perban wae, jadi lukanya di 2 tempat, tangan dengan kaki. Wajib tayamum 2 kali sebagai ganti dari kedua anggota wudhu yang tidak dibasuh tersebut. Jadi apakah kan dia lukanya tangan dengan kaki, apakah dia 2 kali tayamumnya sebagai ganti dari anggota yang tidak bisa terkena dengan air? Jawabannya ada perincian. Kalau kedua luka itu terdapat di anggota wudhu yang wajib dibasuh secara tertib seperti tangan dan kaki, maka orang tersebut wajib tayamum 2 kali. Tangan sama kaki berarti 2 kali. Namun jika kedua luka itu terdapat di satu anggota yang tidak wajib dibasuh secara tertib seperti kedua tangan, luka 1 tangan kanan, luka 2 tangan kiri, ngoten nggih. Luka 1 tangan kanan, luka 2 tangan kiri, maka tidak wajib tayamum 2 kali. Tetapi sunnah. Lukanya tangan kanan sama tangan kiri, maka itu tayamumnya sebagai pengganti dari anggota yang tidak terkena air. Tidak wajib 2 kali, tetapi sunnah. Sunnah tayamumnya 2 kali. Adapun jawaban dari kasus yang ada dalam pertanyaan tersebut adalah wajib melakukan 2 kali tayamum karena lukanya di tangan dengan di kaki. Nonton ya? Di seandainya lukanya tangan kanan sama tangan kiri, ini sunnah 2 kali tayamum. Seandainya 1 boleh nggak apa-apa. Tapi kalau lukanya tangan sama kaki berarti wajib untuk tayamum 2 kali. Untuk pendapat yang tadi, pendapat yang berat, pendapat yang ringan, tadi cukup diusap saja, diusap dengan air tanpa perlu ditayamumi. Apa? G. Kalau lukanya kaki dengan tangan. Kalau pendapat yang tadi diusap cukup diusap, nggak usah tayamum. Kalau lukanya di tangan. G. Kalau lukanya di kaki, pakai pendapat yang paling ringan cukup diusap saja. Tayamum berarti sama dengan tadi. Tetap tayamum. Boten, yang kakinya tidak kena debu. Wajah dengan tangan, tayamum kan wajah dengan tangan. Cairan putih si bayi, gumoh. Sebagian lazimnya seorang bayi, ia seringkali mengeluarkan cairan putih di dalam mulutnya, gumoh ya. Gumoh. Pertanyaan, bagaimana hukum cairan tersebut? Najis apa tidak? Jawab,
cairan yang keluar dari mulut bayi tersebut dihukumi najis, tapi tidak wajib dibasuh. Najis tapi tidak wajib dibasuh, maksudnya dimaafkan. Jadi makfu. Kalau nempel baju kita ini, Nggih, nggak perlu harus dibersihkan. nggih, dimakfu. Tapi najis. Najis tapi dimakfu. Sudah itu harus mandi dulu. Nggih mboten. Namanya dimaafkan itu nggih dimaafkan. Tidak wajib disuci. Wudunya tidak batal, wudunya tidak batal. Oh, niki maksudnya nggih niki susune ibu. Asi gumoh. Kecuali kalau sudah napa jenenge 3 tahun, 4 tahun muntah, itu berarti najis. Ustaz, gumohnya kok najis? Najis tapi dimaafkan, nggih. Najis tapi dimaafkan. Kadang kan umur 4 bulan itu ada udah bulan tambahan. 4 bulan. Itu karena gumoh itu kan pun sampai ke perut. Susu ibu kan sudah sampai ke perut kemudian muntah lagi ya. Najis tapi dimaafkan karena sulit menghindari. Kok udah najis kok dimaafkan? Alasannya karena sulit menghindari. Nyenenge napa? Jenenge anak kecil itu kan sering seperti itu, sering gumoh. Idap tulia sering, maksudnya tidak bisa dihindari. Sudah resiko namanya nyusoni itu biasanya mesti tergumoi. Niku alasannya, karena memang sulit dihindari. Nggih, saged. Kan tidak wajib disuci. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum sesuatu yang menyentuh mulut bayi tersebut? Jawaban, sesuatu yang menyentuh pada cairan itu dimaafkan. Dimaafkan. Jadi apapun yang disentuh oleh mulut bayi yang tadi muntah dari gumoh, maka semuanya dimaafkan. Gitu ya, alasannya keranten sulit menghindari. Seperti kita ada masjid, kemudian di masjid itu banyak burung gerejone ratusan. Itu kalau kita sholat di situ, kemudian kejatuhan telek itu dimaafkan karena tidak bisa dihindari. Namanya mahalul balwa, sulit menghindari dari najis yang ada di situ. Untuk sholat itu, tapi nanti setelah sholat yang kedua wajib disuci bajunya nih ya, dalam hal kasus yang telek burung gereja tadi itu, karena sulit menghindari. Misami cacai kuatah ngoten, cacai kuatah sampai ratusan atau minimal nggih pinten 50-an, tidak bisa menghindari. Nah niku berarti dimaafkan. Kecuali kalau cacatnya nyamong 10 15 itu masuk kata ya? 15 masih banyak ya? Sunnah dapat pahala, disunahkan, termasuk disunahkan membunuh cecak. Tapi yang besar. Diusir saja. Nggih, mengke sekali banting niku pahalane kula kesupen 100 kebaikan sekali ber. Tapi sekali anu langsung mati. Nggih. Cecak tekek niku napa jenenge napa sing merambat? Kalau jengking sekali bunuh langsung mati itu pahalanya lebih banyak daripada 2 kali membunuh. Sekali mati itu lebih banyak pahalanya daripada 2 kali pukulan.
begitu juga sama. Tikus juga sama, buanting blek sekali mati itu kan selesai daripada diobat kan. Oke, kenapa jenenge kan saya kasih perangkap itu. kesetrum. Kan termasuk obah-obah kan itu, berarti pahalanya berkurang. Yang paling saya langsung digepuk. Ada yang sudah dimasukkan keranjang, kasihnya dibakar. Wah, lah niku mboten asal niku. Mboten asal. Enggak boleh, perbuatannya haram. Kalau memang membunuh, pembunuhannya dengan yang baik. Fasinul kitlah. Nggih. Sekawan, bener, laron yang terinjak. Ketika musim hujan datang biasanya banyak sekali laron di berbagai tempat, tak terkecuali di masjid. Pertanyaan, najiskah laron yang berserakan di masjid atau lainnya bila terinjak? Nah, jawaban, menurut Imam Qofal hukumnya suci, baik di waktu sholat ataupun di luar sholat. Sedangkan menurut selain Al-Qofal najis, akan tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani membawanya di makfu di waktu sholat jika sulit menghindarinya. Berarti intinya mriki kalau larone hanya 1, 2, 3 kok kita membawa bangkainya, sholatnya tidak sah. Ngerti ya? Kalau dibawa di sholat, mungkin laron itu masuk di kantong 3 atau 4, itu berarti sholatnya harus mengulangi, kecuali laronnya banyak, masjidnya pojok bangunan keluar laron kuwatah banyak, kemudian ada yang masuk di kantong kita sampai mati, maka dimaafkan karena sulit menghindari. Hidup betul betul kalau hidup itu kan mati, kalau hidup tidak apa-apa. Larangan haram apa? Haram. Astagfirullah. Masuk tawon. Bangunan masjid dari benda najis. Di daerah yang menjadi sentra peternakan akan sulit mencari lahan yang terhindar dari najis, sehingga ketika ada orang ingin membuat batu bata pasti akan bercampur dengan najis. Begitu juga tanah dan pasir yang menjadi bahan baku bangunan. Kan sering ya kadang kali tiang-tiang damel boto niku campurane tae kucing. Bagaimana itu, najis atau tidak? Pertanyaan, bagaimana hukum bangunan masjid atau musola yang terdiri dari barang najis? Batanya ada, tainya kucing, semisal batanya bercampur najis. Jawaban, bangunan itu dihukumi suci dan bisa ditempati sholat. Sakit ya, suci dan bisa ditempati sholat. Walaupun ngerti nggak apa-apa nih, walaupun ngerti. Seperti membuat masjid hasilnya dari, misalnya kalau dapat dari judi tak buat masjid, boleh nggak? nggak boleh. Ditolak. Amalnya ditolak. Nah, ini ada pertanyaan tadi. Ini kita mau bangun masjid, tapi ada donatur dan donaturnya itu non muslim. Itu bagaimana? Kemarin pun dibahas masalah niku. Nggak, masih bahasa masalah pondok pernah dibahas. Masalah sumbangan seperti itu dilihat pemberinya itu bagaimana kalau kita terima. Kalau kita terima kepalanya tambah besar, tambah nyombongi tiang Islam, ditolak. Oh, napa jenenge? Oh, wong Islam kiri tak kei gelem. Nah, berarti dia itu memberi bukan karena keyakinan, bukan karena ikhlas, tapi karena mencari kelemahan Islam, maka sebaiknya ditolak.
Tapi kalau ketika kita terima dia biasa-biasa saja, tidak tambah besar kepalanya, maka boleh diterima. Boleh betul nopo. Yang penting ikhlas. Itu kalau jadi itu katakanlah dia itu mau membangun keseluruhan. Jadi saya punya tanah, terus teman saya itu non muslim, udah masjidnya keseluruhannya saya yang bangun. Itu bagaimana? Saya terima atau saya terima? Sama tadi seperti, kecuali kalau ada indikasi misionaris harus kita tolak. Dia punya misi misionaris maka wajib ditolak. Enggak boleh. Kalau kita nawarkan, Ustaz, ini orang Nasrani atau non muslim, Oke. saya mau bangun masjidnya, lo mau bantu? Oh iya, saya bantu. Oh kita ngomong ke mereka. Hilangkan yang mereka. Kan misalnya kalau kita ya teman dekat ngobrol lah kan. Iya. Saya ini masya Allah mau bangun masjid di rumah. Ini saya bantu ya Pak. Tapi dari kita siapa? Iya. Sama seperti tadi. Kalau memang dia teman akrab bisa diterima nggak apa-apa. Yang penting tidak ada misi tersembunyi. Sama. Tapi masjidnya untuk sholat, bagaimana nggak tahu kan sah. Nggih, tetap sama won salate. Cuma amalnya tertolak kalau dari barang haram. Hasil judi untuk masjid, maka itu enggak jadi pahala ke yang amal. Ada yang sholat sah, tapi makruh. Ibadah tetap sah. Yang lain. Nggih, Hanya orangnya aja tidak dapat. nggih, ngoten nggih. Katanya Nggih. di Pandian Maswati, masjidnya itu besar, tapi bangunan lama. Ini pada usul mau dibangun. Nah, orang-orang lama itu jangan, nanti kalau dibangun malah sedekah kita hilang. Oh. Sampai sekarang jadi bangunan lama terus. Saya ini ngoten niku. Saya ini ngoten niku, nggih. Lebih bagus niku. Dibangun apa tetap lama? Sing paling said bangun alam tetap, yang anu tambahi, perluas saja. Jadi amalnya orang dahulu tidak geblak. Artinya kalau dibongkar hilang itu terus amalnya. Lah wakaf atau anu sumbangan apa wakaf hibah? Kalau hibah berarti memutuskan. Lah nanti setelah dipugar itu untuk apa? Untuk dibuang, dibakar, apa ditimbun untuk uruk? Kalau untuk uruk berarti masih sambung, masih tetap dijual. Itu nanti pembahasannya. Kalau wakaf nggak boleh dijual, nggak boleh dijual kecuali barang-barangnya memang sudah tidak layak pakai. Karpet sudah nggak layak pakai, boleh dijual. Nanti uangnya untuk masjid lagi, boleh. Haram itu, mboten angsal. Nggih, kan wakaf. Wakaf. Nggak boleh untuk takmirnya, nggak boleh. Untuk rakyat apa? Orang masjid, mboten angsal, nggak boleh. Ini kalau wakaf. Apa? Barangnya apa? Oh, kotak amal. Gitu terus? Loh kok dipakai? Dia sebagai apa kok pakai? Oh, bukan asal itu, nggak boleh. Tidak boleh, walaupun dia takmir tidak boleh memakai barang masjid. Karena dia adalah sebagai wakil mawon. Wakil ini kan tidak boleh menggunakan harta yang diwakilkan ke dia. Nggak boleh. Bukan asal ya. Wakil nggak boleh. Pinjam. Masjid ini ada orang wakaf termasuk sepeda motornya untuk inventaris masjid. Terus kita pakai. Kita sebagai atas nama apa? Ketua takmir istilahnya seperti itu. Untuk acara pribadi nopo? Acara ya
ada pribadinya juga. Ya, kalau pribadi nggak boleh, kepentingan masjid baru boleh. Kalau pribadi nggak boleh. Campuran. Makanya kemarin kan dari bahas masail masjid kendaraan dinas tidak boleh untuk pribadi, harus untuk keperluan dinas yang diakatkan. Untuk apa? Tapi kalau dipinjam boleh ya? Barang masjid seandainya ya, contoh kecil saja. Nah, contoh kecil saja mungkin tikar masjid di tempat saya mungkin ada hajatan mau selamatan. Nggih. Tapi tikar masjid itu boleh nggak? Lah itu tikernya milik masjid atau dititipkan ke masjid? Kalau milik masjid nggak boleh. Nggak boleh. Kalau memang milik masjid dipinjamkan tidak bisa. Kan gunanya untuk kemaslahatan umat sekitar masjid. Wah, kecuali kalau akadnya untuk maslahat, bukan untuk masjid. Benten ya. Ada maslahat umat, ada untuk masjid. Kalau untuk masjid, dan untuk masjid aja nggak boleh dibawa keluar, yasinan nggak boleh. Kecuali nopo akadnya beli close nopo tiker untuk keperluan maslahat umat, untuk yasinan boleh, untuk tahlilan boleh, karena dititipkan di masjid barangnya. Niatnya diulang lagi. Nah, Misalkan awalnya itu nggak ada niat, udah tahu ilmunya, kemudian dia buat bagaimana? oh mengulangi. Kan tadinya nggak punya ilmu. Nggih. Sama dengan saya di Masjid Kores itu, sekarang masalah umat, karena nggak tahu ilmunya awalnya. Nggih. Rian dirubah. Udah gitu kan nih. Pada nggak tahu ilmu, itu amalnya baru ilmu, berubah dia. Dulu itu belinya dari kotak amal masjid atau ada orang yang memberi, tinggal gitu. Di Polres ya. Nggih. Polres itu kan uang kas. Dulu nggak ngerti kita juga. Kadang-kadang untuk khidmat dan sebagainya. Maka kita rubah karena ilmunya. Nggih. Di situ kotak ditulis maslahat umat, untuk maslahat umat kota itu. Nggih. Sekarang digunakan untuk apa namanya khidmat masjid dan sebagainya. Dulu nggak tahu ilmunya, nggak ada tulisan itu, tapi maksudnya nggak ngerti juga awalnya. Artinya hanya kotak amal. Ya. Istilah kita ngaji kan masalah tetap kotaknya kita tulisin masalah. Setelah ditulisi maslahat umat baru boleh untuk maslahat umat, yang dulunya untuk masjid saja. Ngoten. Jadi ketinggalannya dulu. Nah, ngoten. Biasanya di Karena masjid kota kita buat itu jadi kok. Nggih, Karena nggih. nggak tahu ilmunya. Nggih. biasanya di satuan itu Ustaz. Kalau tikar-tikar itu ya hajatan apapun yang ada di situ asal ambil aja. Iya. Jadi itu ada di masjid ambil aja. Itu kalau di satuan itu loh. Nggih. Jadi tidak tahu ilmunya seperti ya udah Nggih. bawa. Maksudnya tikar masjid itu dibawa semua akhirnya sholat ya nggak ada tikarnya. Nggih. Nah itu gimana? Aslinya nggak boleh juga, kecuali musyawarah orang masjid, nanti akadnya disewakan. Ngoten. Disewakan. Nggih. Silakan tambah ya yang minjem. Nggih, ke masjid maksudnya ke masjid nanti. Jadi musyawarah masjid disewakan. Berarti gini kan, saja teman itu kas masjid, uangnya diberikan sawah, terus hasil sawah untuk masjid gimana? Bisa ya. Oh, masya Allah. Tapi akadnya untuk masjid atau maslahat umat? Lah ini bukan asal. Untuk masjid dibelikan tanah niku nggak boleh niku. Diganti maslahat umat. Ini gini kan seperti pertanyaannya Pak Mustafa tadi. Kalau Pak Mustafa kan ditulis ini untuk kemaslahatan umat. Di tempat saya itu memang ada kotak amal masjid, tapi tidak ada tulisan kemaslahatan umat, tidak ada ya, cuma kotak amal saja. Tapi di dalam musyawarah antara takmir itu diputuskan memang uang ini untuk keperluan kemaslahatan umat. Itu bagaimana? Musyawarah takmir atau orang masjid juga ikut anggota? Iya, untuk takmir masjid aja. Takmiran. Takmiran BKM sekarang itu. Kedai harus semuanya jamaah. Harus pakai jamaah. Atau tadi boleh musyawarah takmir tapi nanti ditulis, langsung dirubah tadi itu. Nah, dirubah. Ngoten. Tidak hanya musyawarah sepihak. Ditulis. Nggih. Aku tahu ilmunya langsung. Kalau melakukan amal sudah subuh di rumah Pak. Kalau tiap habis subuh kita melakukan sedekah subuh itu nggak di masjid tapi di rumah itu 10.000, 10.000, 10.000.
Nah, suatu saat saya punya uang ratusan ribu, satu karkan itu boleh. Tapi kan niatnya untuk sedekah subuh. Betul apa-apa. Tuker gitu. Iya. Itu kan belum kita kirimkan ke masjid. Enggak apa-apa, itu masih uang kita. Masih uang kita. Tapi nengke ya sebenarnya betul dipakai. Untuk tuker enggak apa-apa karena kan masih di tangan kita. Ini memang perlu disampaikan berumat. Orang banyak nggak paham. Nggih. Masjid itu ngeri, Nggih. bahkan timbul perpecahan. Karena apa ilmunya tadi? Nggih. Terus satu lagi tak? Uang masjid itu dibelikan kain kafan dan ibu rampenya untuk orang meninggal. Kemudian setiap ada orang meninggal bisa dipindahkan. Tapi orang itu nggak beli. Pengambilannya dari kas masjid. Tetap tadi ganti akad tadi, ganti akad. Tidak AKT nggih maslahat. Nanti diganti ngoten digantos. Sebelumnya jadi usahakan. Nggih dimusyawarahkan untuk maslahat umat. Kain kafan dibelikan dari uang, nggih uang dari kota amal maslahat umat diberikan kafan bagi siapapun yang meninggal nanti ganti ngoten. Kalau nggak diganti tak? Kalau orang nggak punya. Ya harus sepakati orang kampung tadi, anggota masjid ngoten. Nggih ngoten. Sepakati. Niki wajib ganti atau ada pengecualian ketika yang miskin boleh tidak ganti. Tergantung musyawarah nurul. Kalau memang disepakati orang miskin gak wajib ganti, boleh. Nanti ada sepakat orang masjid. Setelah akadnya tadi untuk maslahat masjid, untuk maslahat maslahat umat. Masalah masjid sama masalah umat berarti beda. Benten. Kalau masalah umat itu lebih bebas. Nggih. Kalau masalah masjid itu sebatas kepala masjid seperti ngecat. Nggih, masjid lah. Ora iso khidmat sampean juga ke masjid. Nggih. Nah, aku teko ora iso ning kopi. Kopi masjid. Iya, Ustaz ya? Nggih. Maslahat. Kotaknya ditulisi maslahat umat semua gitu. Bisa. Misalnya kotak Jumat ditulisi masalah umat. Kotak di tembok yang menetap itu dikasih masalah umat. Nggih, Pak. Niku langsung bebas dah, tambah bebas nggih. Tambah bebas. Dikasih tulisannya. Nggih. Insyaallah, pun. Nggih, ngoten. Subhanallah.